Anda masih bersama kami di dialog khusus dengan tema hari ini, Hari Pers Nasional. Tadi mau dijawab Pak, jika itu bertentangan dan sama-sama memberatkan dua, dari satunya KUHP, satunya dari Kode Etik Pers, bagaimana penyelesaiannya Pak? Yang jelas kita pastikan dulu bahwa yang namanya Dewan Pers itu urusannya adalah yang terkait dengan pers. Ya. Artinya apa? Yang profesional yang terkait dengan pers itu adalah ranah Dewan Pers dan digunakan yang namanya konstruksi hukum yang bernama Undang-Undang Pers. Ya. Tapi kalau di luar pers, atau mungkin yang lebih sering kita sebut dengan tidak profesional, atau kalau kita pakai istilah sekarang itu abal-abal gitu ya, kan banyak tuh. Ya. Sedangkan yang namanya malapraktek kalau kita lihat di profesi yang lain seperti dokter, guru itu kan banyak. Pers juga ada malaprakteknya. Yang tidak profesional ini memang potensinya bisa dikenakan ketentuan hukum yang lain. Oh begitu. Jadi konstruksi hukum yang digunakan bisa saja KUHP. Kalau dia misalnya media yang berbasis online bisa menggunakan Undang-Undang ITE. Ya. Yang jelas konstruksi hukum di luar dari Undang-Undang Pers. Di luar Undang-Undang Tapi Pers. kalau memang itu benar-benar, misalnya nih, Surabaya TV, ada yang misalnya tidak senang dengan pemberitaannya, diadukan ke Dewan Pers. Karena Surabaya TV adalah bagian dari pers yang profesional, ya, jelas badan hukumnya dan segala macam sesuai dengan ketentuan standar perusahaan pers. Ada yang namanya standar perusahaan pers. Maka yang nanti akan menyidang atau mengadili ya, dalam tanda kutip Surabaya TV beserta dengan yang pihak yang dirugikan tadi adalah Dewan Pers dengan menggunakan Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers ya. Nah, tapi kalau yang muncul pengaduan masyarakat terkait misalnya oknum wartawan atau dari media yang tak jelas, yang bukan profesional, maka itu tidak bisa diselesaikan oleh Dewan Pers dengan menggunakan Undang-Undang Pers. Tidak bisa diselesaikan. Itulah dipersilakan, kebetulan kita ada MOU dengan kepolisian, masyarakat silakan menggunakan jalur hukum yang lain, salah satunya misalnya untuk mengadukan ke polisi dan itu nanti akan menggunakan konstruksi hukum yang lain. Oh begitu. Termasuk yang tadi ada KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hak Cipta, macam-macam ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pembatasan hanya dibatasi oleh Undang-Undang Pers saja ya Pak? Kalau yang lain pers pakai Undang-Undang sesuai pers. dengan yang proporsionalnya ya. Betul. Nah ini saya mau ke Pak Nezar lagi. Tahun ini tahun politik Pak ya. Dari 2018 berangkat ke 2019 ini, justru pusatnya di 2019 ini. Begitu banyak hal-hal yang sensitif menyangkut dengan profesionalisme dari jurnalisme atau pers sendiri. Banyak yang mengatakan tahun ini identik dengan ada beberapa pers yang tidak independen. Kalau kita membuka sedikit saja dari ada pemilik TV, salah satu TV adalah salah satu pendukung dari pasangan tertentu. Ini bagaimana menyikapi pers, menyikapi agar masyarakat tetap percaya bahwa pers itu independen? Itu bagaimana? Untuk melihatnya Pak Nezar bagaimana? Ya, memang isu independensi ini bukan cuma di momen pemilu. Oh begitu ya. Ya, isu ini terus aja muncul sepanjang ada kerja-kerja jurnalistik di sana. Isu independensi pasti akan muncul dan itu menjadi isu yang menetap lah, bisa kita katakan demikian. Dan memang frekuensinya pasti akan tinggi di musim pemilu sekarang. Dan itu sebabnya macam-macam, antara lain misalnya tentang kepemilikan media. Ya kita tahu ada sejumlah media, terutama televisi gitu ya. Maaf saya potong, kalau kepemilikan media sementara dia mendukung salah satu partai politik, salah satu paslon, itu tidak melanggar kode etik ya Pak ya? Kalau media mendukung salah satu paslon secara terbuka. Kita nggak bicara langsung secara terbukanya. Nah, tapi masalahnya di situ sih. Ya begitu masalahnya ya. Di situ, ya. Jadi sebaiknya memang media-media yang ingin bersikap partisan itu lebih bagus mendeklarasikan aja, menyatakan bahwa ya mereka adalah media yang mendukung calon A atau calon B. Oh begitu. Seperti itu. Tapi ada syaratnya. Mereka tidak boleh menggunakan frekuensi publik. Karena kalau menggunakan frekuensi publik, karena frekuensi ini terbatas spektrumnya, dan itu dimiliki oleh seluruh rakyat, seluruh warga Indonesia, dan mereka yang menggunakannya itu kan hanya mendapat license, dan license ini harus dipertanggungjawabkan. License ini harus digunakan untuk pemenuhan kepentingan publik yang lebih luas dan harus bersikap non partisan. Nah, sehingga kalau memang ingin mendeklar, oh ya saya TV A ini mendukung calon B, ya itu bangun aja channel sendiri misalnya lewat TV berbayar ataupun
yang lain gitu. Jadi tidak menggunakan frekuensi publik. Silakan saja karena tidak ada larangan untuk soal itu sebetulnya. Begitu, ya. Tapi ingat, kalau dia mengatakan demikian, itu mestinya secara profesional itu berada di ranah opini ataupun sikap media terhadap perkembangan situasi politik, sosial dan ekonomi gitu ya. Tetapi dalam pemberitaannya dia itu harus bersikap objektif, gitu. Dia harus bersikap objektif, dia harus melaporkan peristiwa ataupun masalah yang diliputnya itu walaupun dia punya afiliasi politik tertentu dengan jujur, gitu. Dia tidak misalnya menyimpangkan fakta, dia tidak misalnya dengan sengaja melakukan satu pemberitaan yang menjelek-jelekkan pihak yang lain, gitu. Nah, jadi kriteria dia bersikap profesional atau tidak itu dilihat di situ. Nah, ada banyak media di luar negeri misalnya kita tahu media-media yang partisan. Di Amerika sejumlah televisi memihak Demokrat ataupun Republik, ya. Dan semua publik Amerika tahu soal itu. Tetapi dalam pemberitaan kita bisa lihat kalau bicara soal fakta mereka tidak menyimpangkannya. Objektif ya, Pak. Mereka tidak melakukan disinformasi dan misinformasi terhadap fakta itu, ya. Mereka tidak memotong-motongnya, mereka tidak menyembunyikannya dan lain sebagainya. Mereka melaporkan apa adanya yang dia dapat di lapangan. Tetapi ketika mereka membangun opini dalam artian ini semacam editorial ataupun tajuk rencana sikap mereka terhadap perkembangan yang ada, mereka menempatkan diri mereka sebagai pemandu buat publik itu untuk memilih di antara calon A dan B mana yang lebih baik. Nah, menurut media itu mengatakan berdasarkan argumentasi yang mereka bangun dan nilai-nilai yang mereka yakini, mereka memilih A dan mereka nggak memaksakan publik untuk mengikuti si media ini, tapi hanya mengatakan berdasarkan penilaian editorial mereka yang A yang jauh lebih baik begitu. Begitu ya. Nah, jadi saya ingin katakan begini, independensi itu berbeda dengan netralitas. Independensi itu adalah sebuah sikap jurnalistik ya, di mana ketika kita melakukan liputan jurnalistik, kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang non-jurnalistik sifatnya. Begitu. Tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar praktek jurnalistik. Oh, gitu. Ya. Jadi misalnya kalau kita menemukan fakta di lapangan ketika kita meliput demonstrasi misalnya, katakanlah 100.000 orang turun ke jalan, kita tidak akan mengatakan menjadi cuma 15.000. Ya, betul. Gitu. Kita tulis itu 100.000. Tentu saja pihak yang menjalankan aksi demonstrasi akan mengatakan 1 juta. Iya kan? Karena mereka punya kepentingan propaganda. Nah, lalu pihak yang tidak suka dengan si penyelenggara aksi akan mengecilkan angkanya. Dan pers di sini harus bisa memverifikasi semua klaim-klaim itu. Ada yang klaim 1 juta, ada yang klaim 15.000 misalnya. Pers bergerak sendiri menggunakan tools yang lebih saintifik untuk menentukan berapa sebetulnya fakta yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Ada banyak sekarang tools untuk mengukur masa di jalanan ya. Anda bisa buka mapchecking.com misalnya. Itu satu tools yang menggabungkan analisis geospasial dengan peta sehingga kita bisa mengetahui per square meter itu berapa kepadatan manusia yang ada. Jadi dengan per meter persegi ada per meter berapa? persegi. Ya, jadi ada kepadatannya 1 meter persegi berapa kepadatannya, lalu dihitung satu area yang dipenuhi oleh massa. Dan itu dengan sangat otomatis dan itu real time bisa diketahui berapa angkanya. Jadi nggak ada dispute di situ. Nah, itu kerja jurnalistik. Begitu. Nah, itu yang saya sebut independen itu tadi. Dan dalam itu berbeda dengan netralitas. Ya, netralitas itu pers sebetulnya nggak susah mengatakan pers itu harus netral. Ya. Karena misal begini, pers kecenderungannya memihak yang lemah. Oh, begitu. Kalau misalnya begini, dalam satu peristiwa keracunan air minum, ya di sebuah kota gitu, gara-gara perusahaan air minum di kota itu teledor, unsur merkurinya tinggi, misalnya begitu. Nah, pers bagaimana sikapnya? Pers nggak bisa netral, kenapa? Karena dia harus membela kepentingan publik. Iya kan? Kalau Anda menjadi wartawan, Anda harus membela kepentingan publik. Karena mandat Anda untuk bisa bebas mengontrol kekuasaan adalah mandat yang diberikan oleh publik. Dan ini masuk dalam kode etik pers. Masuk dalam kode etik pers. Gitu. Jadi dalam sikap yang soal netralitas itu tadi,
dia memihak pada kepentingan publik, dia memihak mereka yang dirugikan lebih banyak, ya. Dan sehingga dia nggak bisa netral gitu. Kalau netral kan, oh enggak, kita jangan memihak korban dong, ya kan, yang sudah keracunan ini kita tanya juga sama pengusaha dong. Betul, kita tanya sama perusahaannya, itu harus dilakukan. Tetapi bahwa ada value di situ. Nah, value ini membuat kita tidak netral. Value ini kita tahu bahwa ada yang evil di situ, ada yang jahat di situ, ya kan. Dan pers itu bertugas untuk membuat masyarakat berkembang lebih baik, ya kan. Dan berjuang untuk yang kita sebut sebagai public virtue, kebijakan kebaikan publik, gitu. Apa yang disebut sebagai public goods, gitu, kebaikan publik. Jadi dalam hal ini pers tidak bisa netral, gitu. Nah, dalam editorialnya dia bisa misalnya dengan cukup keras membangun satu argumentasi bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan air minum itu adalah kriminal, misalnya gitu. Nah, jadi nggak bisa dibilang netral. Oh enggak, dia kan kita nggak boleh menyerang ini. Enggak, dalam soal value itu nggak ada tawar-menawar. Pers harus tegas dan jelas. Nah, jadi tapi itu dilakukan di mana? Di ruang opini itu tadi. Di ruang opini, Di tajuk rencana kalau yang dicetak, atau mungkin di editorial kalau di televisi, gitu ya, atau di online atau dimanapun alatnya, gitu ya. Nah, jadi harus kita bisa pisahkan mana yang fakta sebagai kerja jurnalistik, di mana prinsip-prinsip independensi berlaku di sana untuk menjaga yang namanya kemurnian fakta itu. Kemurnian fakta. Ya, satu sisi yang namanya opini, di mana ini kebebasan berpendapat, berekspresi, termasuk kebebasan yang dimiliki oleh media untuk mengungkapkan pendapat, itu ada di jalur opini. Jadi kenapa di dalam kode etik fakta dan opini harus dipisah? Untuk menjaga apa? Untuk menjaga kemurnian fakta itu tadi. Baik. Saya kira cukup jelas ya, independen dan netral ya. Betul. Mungkin ini juga membuka stigma masyarakat. Selama ini mungkin saya tertariknya di sini, budaya dari luar negeri, medianya di sana dengan dua kalau kita berpatokan pada Amerika contohnya, Pak ya, dua partai politik yang besar dan mereka sendiri, justru di sinilah independensi media kan bisa terlihat. Tadi seperti Bapak bilang menyatakan budayanya seperti itu dan itu tidak ada masalah di sana, Pak ya. Tidak. Nah, itu budaya itu bisa nggak ada di Indonesia? Sebetulnya kita potong dulu, jangan dijawab dulu, kita harus jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, kita kembali lagi di dialog khusus usai jeda berikut.